Shalom, perkenalkan nama saya Melinti Lepunggiu. Di sini saya akan menceritakan tentang Nabi Musa. Ibu Musa bernama Yakobus, ayahnya bernama Amram, dan Musa memiliki dua bersaudara yaitu Harun dan Miriam. Arti dari nama Musa yaitu yang diambil dari air, itu kita baca dalam Keluaran 6 ayat 19 dan Bilangan 26 ayat 59. Yang kedua, kelahiran Musa. Keluarga Yakub menjadi bangsa yang besar di Mesir. Mereka disebut bangsa Israel. Firaun raja Mesir takut bahwa suatu hari nanti akan terdapat begitu banyak orang Israel dan bahwa mereka akan mengambil alih Mesir. Karena itu dia menjadikan orang-orang Israel budaknya. Firaun kemudian memerintahkan agar semua bayi lelaki bangsa Israel yang baru lahir harus dibunuh. Keluarga orang Israel sangat takut. Seorang ibu bangsa Israel bernama Yakobus memikirkan sebuah cara untuk menyelamatkan bayi lakinya yang berlahir. Dia meletakkan bayinya di sebuah keranjang dan menyembunyikan keranjang itu di rerumputan yang tinggi di tepi sungai. Kakak perempuan bayi itu mengawasinya untuk menjaganya aman. Selagi mandi di sungai, putri Firaun menemukan keranjang. Dia melihat bayi bangsa Israel yang tak berdaya menangisi dan ingin mengangkatnya sebagai anaknya sendiri. Miriam menghampiri putri Firaun dan bertanya jika dia dapat membawa seorang perempuan Israel untuk merawat bayi itu. Miriam membawa ibunya Yakobus kepada putri Firaun. Putri Firaun setuju membayar Yakobus untuk merawatnya. Bayi Israel itu tumbuh. Putri Firaun membesarkan dia sebagai putranya sendiri. Dia menamainya Musa, artinya menjambil dari air. Masa muda Musa kita baca dalam Keluaran pasal 2 hingga pasal yang ketiga, yaitu yang pertama dipanggil untuk membebaskan umat Tuhan. Yang berikut tula-tula Mesir kita baca dalam Keluaran 4 dan Keluaran 5, Keluaran 7 hingga Keluaran 12. Yang berikut Paskah kita baca dalam Keluaran pasal 11 hingga pasal 12 dan Keluaran 14 hingga pasal 15. Dalam Keluaran pasal 16, orang-orang Israel di padang gurun. Yaitu orang-orang Israel harus belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Dalam Keluaran pasal 19, pasal 20, pasal 24, pasal 31 hingga 34, dan Ulangan pasal 4 hingga pasal 7, yaitu Musa di Gunung Sinai. Musa membantu orang-orang Israel mengingat Tuhan. Dalam Bilangan pasal 21, Musa dan ular tembaga. Musa belajar untuk beriman kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah kematian Musa. Dalam Ulangan pasal 4 ayat 1 hingga 4, kemudian naiklah Musa dari daratan Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Soal. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan memberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Dalam Ulangan 34 ayat 5-6, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan
berpeor dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Makna dari tokoh Musa. Musa adalah seorang pemimpin besar yang berkarakter dalam tokoh Alkitab, seorang pemimpin yang selalu berhubungan dengan Tuhan dan menuruti kehendak Tuhan di masa kepemimpinan, dan hal inilah yang menentukan kepada keberhasilannya. Makna bagi gereja. Di balik kesibukan, kekhawatiran, dan tekanan, kita akan bertemu dengan orang-orang yang mengasihi dan membenci kita. Kita tidak bisa berharap semua orang menyukai kita dalam hal apapun, terutama pelayanan gereja. Tetapi ingat, luangkan waktu untuk hati-hati dalam melakukan semua pelayanan, tugas kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menyertai kita. Makna bagi keluarga. Meneladani Musa tak ada bedanya dengan kita meneladani Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai orang-orang yang berdosa. Ketika kita terpilih menjadi seorang pemimpin, serahkan saja semuanya kepada Tuhan dengan rendah hati, maka Tuhan akan menunjukkan cara-cara terbaik bagi kita untuk menjadi pemimpin yang benar-benar diberkati Tuhan. Jadilah pemimpin yang berhasil dan membawa perubahan bagi kelompok kecil yang Anda pimpin, yaitu keluarga adalah kelompok kecil yang kita pimpin, untuk selalu dekat kepada Tuhan dan bisa bersama-sama meneladani kepemimpinan Musa dalam menyelamatkan bangsa Israel. Makna bagi sekolah. Sifat pemberani dalam belajar dan berakhir terlibat di dalam kegiatan-kegiatan di sekolah, tekun belajar, sopan santun terhadap guru, menghormati guru. Sekian dan terima kasih.